갈게요. 이제 얼굴 보고 있는 게 좀 힘들다. Selamat datang di Melot TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama yang dibintangi oleh Jang Ki-young. 왜? 피곤하냐? 피곤해? 피곤해 죽겠네 진짜. 피곤해도 참. Nomor 10, The Greatest Wedding. Serial drama ini mengikuti kehidupan cinta dan pernikahan 4 pasangan berbeda dengan seorang ibu tunggal sebagai tokoh sentral. Di sini Jang Ki-young berperan sebagai Bae Dae-ro. Nomor 9, Beautiful Mind. Lee Young-oh yang diperankan oleh Jang Hyun adalah ahli bedah saraf yang hebat. Namun, dia tidak memiliki empati dan simpati. Ia baru saja kembali ke Korea setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Dia sekarang bekerja dengan ayahnya, Lee Kyung-moo, di rumah sakit Yun-sung. Lalu di momen unik, Dr. Young-oh bertemu dengan polisi lalu lintas yang bernama Kye Jin-sung yang diperankan oleh Park So-dam. Di sini Jang Ki-young menjadi pemeran pelengkap, yakni menjadi salah satu dokter bernama Nam Ho-young. 이영호 선생님. 내가 지금 왜 이러는지 모르겠어요. Nomor 8, The Liar and His Lover. Yoon So-rim yang diperankan oleh Choi adalah seorang gadis ceria yang menjadi vokalis salah satu band di sekolahnya. Sedangkan Kang Han-kyol yang diperankan oleh Lee Hyun-woo adalah seorang komponis jenius dan bergabung dalam band terkenal Coldplay. Suatu hari, So-rim bertemu dengan Han-kyol dan langsung jatuh cinta kepadanya. Namun, Han-kyol merahasiakan identitasnya dari So-rim. Di drama ini, Jang Ki-young berperan sebagai Jung Nam-gil, kakak kelas populer yang satu departemen dengan Jin-joo. Nomor 7, Go Back Couple. Bercerita tentang pasangan suami istri Choi Ban-do yang diperankan oleh Son Ho-jun dan Ma Jin-joo yang diperankan oleh Jang Nara. Keduanya berusia 30 tahun. Meskipun mereka saling mencintai saat mereka menikah, mereka sekarang saling membenci. Mereka berdua menyesal menikah di usia muda. Lalu pasangan ini melakukan perjalanan waktu dan mendapati diri mereka sebagai mahasiswa berusia 20 tahun saat mereka pertama kali untuk bertemu. Di sini Jang Ki-young berperan sebagai sad boy bernama Jung Nam-gil. 너 나랑 연애 한번 해보자. 명백했어요. 싫은데요? 미쳤다. 맞은 미친 거 아니야? 정경팔 지가 왜 차? 진짜 뭐냐? 왜? 선배 땀 냄새 나요. Nomor 6, My Mister. My Mister menceritakan tentang 3 saudara laki-laki parubaya, yakni Park Dong-hoon yang diperankan oleh Lee Sun-kyun, lalu ada Park Sang-hoon yang diperankan oleh Park Go-sa, dan Park Hyun yang diperankan oleh Song Sae-byuk. Mereka bertiga mempunyai beban hidup mereka masing-masing. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita kuat dan dingin bernama Lee Ji-an yang diperankan oleh IU, seorang wanita yang menjalani kehidupan yang sulit. Jang Ki-young di sini berperan sebagai Lee Kwang-il, seorang rentenir yang menyukai Ji-an ketika dia masih muda. 미쳤어 이 누나. 넌 평생 내 돈 못 갚을 거고 평생 나한테 시달리면서 이자만 갖다 바치다가 뒤질 거야 이 누나. 질질 짜면서 죽여달라고 빌어봐라 이 미친년아. 이건 죽여달라는 거지? Nomor 5, Come and Hug Me. Do-jin yang diperankan oleh Jang Ki-young dan wanita yang bernama Jae-yi yang diperankan oleh Jin Ki-jo jatuh cinta pada pandangan pertama dan menjalin hubungan di waktu SMA. Namun tragedi menimpa mereka. Ayah Do-jin yang bernama Hae-jae yang diperankan oleh
He Junwo yang merupakan seorang psikopat yang tak disangka ia telah membunuh orang tua Jae-yi. Sejak saat itu, Do-jin dan Jae-yi dipisahkan. Berpisah cukup lama, sekarang Do-jin bekerja sebagai detektif. Ini merupakan cara dia menebus tindakan mengerikan ayahnya. Sementara Jae-yi menjadi seorang aktris dan mengikuti jejak almarhum ibunya yang merupakan seorang aktris yang terkenal. Sejak kematian dari orang tuanya, Jae-yi menderita gangguan kejiwaan. 나거나 Nomor 4, Search Triple W. Drama ini bercerita tentang kehidupan Bae Tami, seorang direktur perusahaan web besar. Dia berumur 30 tahun dan sangat kompetitif dalam urusan pekerjaan. Ia bekerja di perusahaan nomor 1. Namun, sebuah tragedi terjadi. Ia pun dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Dan jiwa kompetitifnya membuatnya tak patah arang. Ia pun berakhir bekerja di Baro, perusahaan nomor 2 di bidang yang sama. Ia berambisi mengalahkan perusahaan lamanya. Dan di sisi lain, seorang pria berusia 20 tahunan bernama Park Mo-gun, dan ia seorang komposer berbakat yang menciptakan musik untuk video game. Suatu ketika, Mo-gun bertemu dengan Tami di sebuah acara dan ia jatuh cinta karena semangat kompetitifnya. 그건 그쪽 선택이니까. 그치. 그게 좋으면서도 두려웠는데. Nomor 3, Kill It. Kim So-yoon yang diperankan oleh Jang Ki-yong adalah seorang pencinta binatang dan dokter hewan yang terampil. Tetapi tidak ada yang akan curiga bahwa ia sebenarnya adalah salah satu pria paling mematikan di dunia. Karena sejak kecil ia kehilangan ingatan dan dibesarkan oleh seorang pembunuh. Pembunuh tersebut membuatnya tumbuh menjadi psikopat. Dan kini ia menjadi pembunuh bayaran. Sementara Do Yoo-jin yang diperankan oleh Nana, seorang detektif yang yakin bahwa Kim So-yoon adalah pembunuh berantai yang dia cari. Ia juga mengejarnya untuk mengungkapkan misteri terkait kematian kekasihnya. 묵비권 행사하고 싶으면 해. 변호사도 최고로 폼에서 찾아. 무슨 짓을 해도 법정에서 날 만나는 건 변하지 않을 거니까. 그 이쁘장하게 생겨가지고 말 더럽게 못 알아쳐먹네. Nomor 2, Born Again, menceritakan tentang dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bertemu dua kali. Pertama, mereka bertemu pada tahun 1980-an. Dan kedua, mereka bertemu sekali lagi pada masa sekarang ketika mereka berreinkarnasi. Pada tahun 1980-an, Gong Ji-chol yang diperankan oleh Jang Ki-yong menolak takdirnya menjadi seorang penjahat seperti ayahnya. Sementara pada masa kini, Gong Ji-chol terlahir kembali sebagai Jong Jong-bong, seorang mahasiswa kedokteran. Ia kembali terikat dengan takdir dua orang, yakni Haun yang kini menjadi seorang instruktur arkeologi bernama Jung Sa-bin yang diperankan oleh Jin Se-yoon. Kemudian juga kompetitornya Yung Bin yang masa kini ia menjadi seorang jaksa penuntut bernama Kim So-hyuk yang diperankan oleh Lee So-yu. 그럼 제 거 사실래요? 낙서했잖아요, 좀 전에. 중고가로 드릴게요. 중고가?
그 친구가 그 책을 못 가질 운명이라는 거 아니겠어요? 돈 1억보다 작가 친필 사인 가치를 더 쳐주는 그 친구의 슬픈 운명이죠 뭐. Nomor 1. My Roommate is Kumiho. Berkisah tentang Lidam yang diperankan oleh Yeri, seorang mahasiswi yang tak sengaja menelan mutiara. Yang ternyata mutiara ini milik seorang Kumiho yang telah berusia 999 tahun, yang bernama Shin Woo-yo, yang diperankan oleh Jang Ki-young. Shin Woo-yo hampir saja mencapai tujuannya, yakni berubah sebagai manusia seutuhnya. Namun sayang, Shin Woo-yo terlambat mengetahui bahwa mutiaranya telah ditelan oleh seorang manusia biasa. Padahal, jika ada seseorang yang menelan mutiara itu, maka berakibat pada Kumiho yang hanya bisa hidup selama 1 tahun. Dengan situasi tersebut, Shin Woo-yo dan Lidam jadi harus hidup berdampingan agar nyawanya tak hanya 1 tahun. 얼떨결에 구미호와 한 집 살림 간 떨어지는 동거 5월 첫 방송